Malam hari ini hati kami luap dengan ucapan syukur, karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Terbukti malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Terlebih kami boleh dengaran akan firman-Mu. Ini menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya waktu kami bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, waktu kami belajar firman Tuhan bersama-sama, kami percaya kami akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami akan terus berbuah-buah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami supaya kami dapat mencerna firman ini dengan baik. Bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami izinkan Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai ruangan ini. Dan kiranya apa yang kami dengar malam hari ini itu boleh membawa kami semakin didewasakan, bahkan membawa kami semakin dewasa di dalam pengiringan akan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pengurus Agape yang sudah mengizinkan saya untuk boleh sharing lagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, terus sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kita mau baca silih berganti firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-16, terus silih berganti sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kau mendengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sebab aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi pemimpin yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini kita mau renungkan satu kebenaran dengan satu tema, peranan Roh Kudus atas orang percaya. Ya, peranan Roh Kudus atas orang percaya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu enggak permanen rupanya. Ya, tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Allah itu tidak permanen. Ya, bisa satu saat Roh Kudus itu meninggalkannya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Baru, khususnya setelah pencurahan Roh Kudus itu permanen, tinggal atas setiap orang-orang percaya. Dan saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu di tempat ini sudah dan mengalami bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu percaya? Ya, Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Alkitab mencatat di Efesus 1 ayat yang ke-13 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dikatakan apa? Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, ayat 14, bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Waktu kita percaya kepada Kristus Yesus. Saat itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, disahkan menjadi umat kepunyaannya, menjadi milik kepunyaannya, dan itu menjadi jaminan nanti kelak. Di sini dikatakan sampai kita menikmati semua yang dijanjikan Tuhan. Dan malam hari ini perlu kita mengimani bahwa kita tidak lagi menantikan Roh Kudus itu turun, karena Roh Kudus sudah ada, tinggal atas setiap orang percaya. Bisa pergi nggak Roh Kudus ini? Halo? Nah, ya, saya sempat dengar ada pembicara ngomong nggak boleh main ke mall nanti. Katanya kalau main ke mall Roh Kudusnya nanti nggak masuk ke sana. Ya, saya pikir kita perlu belajar bahwa Roh Kudus yang sudah kita terima, yang menjadi materai, namanya materai itu menandakan sesuatu yang sah, tidak bisa dicabut lagi. Kalau dicabut rusak pasti, nggak berlaku. Ya, dan saya mengimani bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita sampai kita menikmati seluruh janji Bapa di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, malam hari ini kita mau belajar, ya, bahwa peranan Roh Kudus atas orang percaya itu apa? Dan saya banyak sekali menemukan peranan Roh Kudus atas orang percaya. Namun malam hari ini kita belajar 3 hal yang mampu kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Kita lihat di dalam Yohanes tadi, menarik sekali. Sebelum Yesus menerangkan tentang Roh Kudus, Yesus menekankan ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Nah, masuk ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa. Setelah dia menekankan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, dan di sini dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa. Jadi ada satu penekanan di sini bahwa peranan Roh Kudus itu akan terjadi atas orang-orang yang mengasihi Kristus. Amin. Atas orang-orang yang menuruti segala perintahnya, yang hidup di dalam ketetapannya. Oleh karena itu, peranan Roh Kudus itu akan nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita mau melihat peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Ada banyak orang mengklaim, wah, saya kepenuhan Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Kuncinya kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Makanya Yesus di sini menekankan, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sudah ikut di dalam perintah-perintahnya, ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang pertama, kita belajar Roh Kudus itu menjadi penolong dalam hidup kita. Sang Parakletos. Artinya Roh Kudus itu menjadi penolong dalam hidup kita. Roh Kudus itu jadi pembela dalam hidup kita. Roh Kudus itu jadi penghibur dalam hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya peranan Roh Kudus itu akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang yang minta tolong. Ada banyak orang yang minta dibela oleh Tuhan. Ada banyak orang yang ingin penghiburan dari Tuhan, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita ingin menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak ada lain kasih Yesus di dalam hidup kita. Makanya Yesus pernah berkata sama Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Simon Petrus katakan, enggak, aku pilih. Simon Petrus, apa kamu agape kepadaku? Enggak, aku pilih. Sampai Yesus katakan, apakah kamu pilih sama aku? Dengan kata lain, kadang manusia kasihnya itu begitu bersyarat sekali. Tidak mungkin kita bisa menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita kalau kita tidak totalitas kepada Tuhan. Dan saya mengimani firman Tuhan ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupannya, di mana Roh Kudus akan menjadi penolong di dalam kesesakannya. Amin. Di mana Roh Kudus akan menjadi pembela di dalam kehidupannya, di mana Roh Kudus akan menjadi penghibur di dalam kehidupannya. Kata ini kadang suka dipakai kalau tentara Romawi berperang. Itu prajurit mungkin ada yang terluka, mungkin ada yang mengalami cedera. Nah, kata penghibur di sini itu mendorong. Ayo, kamu harus semangat. Kamu harus maju. Kamu bisa hidup. Kamu bisa lagi menang. Kamu masih bisa berjuang. Nah, saya begitu yakin Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu kalau kita perankan secara aktif, dia akan benar-benar menjadi penolong dalam hidup kita. Amin. Amin. Pemazmur Daud katakan, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datang
dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, menjadi penerapan dalam hidup kita. Kadang kita nggak menyadari bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Kadang kita merasa, nggak ada yang peduli sama saya. Nggak ada yang tolong saya. Saya merasa yatim piatu. Saya nggak bisa. Enggak, saudara. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan dia punya peranan penting dalam hidup kita untuk menolong kita. Apapun juga pergumulan kita, saya percaya dia yang memampukan kita, dia yang menguatkan kita, dia yang membela kita, dia yang memberikan penghiburan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul, setelah Roh Kudus dicurahkan, itu semua murid-murid yang tadinya kocar-kacir, Petrus yang kelihatannya begitu hebat, luar biasa, jadi pengecut. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid menyadari betul bahwa ada peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Yang apa? Yang menolong mereka, yang memampukan mereka. Walaupun mereka ditindas, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka harus masuk ke dalam penjara, mereka mengalami siksaan yang begitu hebat. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus menghibur mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk mereka tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Bapak Ibu imani, kita itu tidak sendiri berjuang di dunia ini. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu nggak berjuang sendiri. Iya, ya. Alkitab katakan ada satu pribadi. Kalau pribadi ini berarti seseorang, betul? Ya, ini pribadi loh. Ya, yang Tuhan izinkan tinggal di dalam kehidupan kita, yang dimateraikan dalam hidup kita, menjadi penolong. Makanya kalau kita lagi galau, kita lagi susah, kita lagi butuh penghiburan, aktifkan peranan Roh Kudus ini. Roh Kudus, aku lagi susah. Roh Kudus, aku lagi bergumul. Berikan pertolongan kepada aku. Berikan penghiburan kepada aku. Berikan kemampuan kepada aku. Bahkan dia sanggup membela kita. Menyadari Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan saya mengimani kita tidak yatim piatu. Kalau kita bergumul, kita tidak sendiri. Kalau kita di dalam situasi yang sulit, kita tidak sendiri. Tapi Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semakin Bapak Ibu dekat dengan firman-Nya, semakin Bapak Ibu dekat dengan pribadinya itu Yesus Kristus, Bapak Ibu akan semakin peka atas pimpinan Roh Kudus. Setuju? Iya. Kadang kita nggak merasakan. Iya, rasa-rasanya saya sendiri. Makanya kadang jadi orang Kristen itu jangan main perasaan. Ya, kadang kita main perasaan. Kalau lagi susah, perasaannya kesannya Tuhan jauh, betul nggak? Ya, kalau kita lagi gagal, kesannya Tuhan nggak ada di pihak kita. Ya, kalau kita lagi ketipu, kesannya Tuhan nggak ada bersama dengan kita. Jangan main perasaan. Saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik susah dia ada, baik senang dia ada, baik sehat dia ada, baik sakit dia ada. Yang terkadang kita tidak mengaktifkan kuasa itu. Kayak handphone aja, pengen main handphone tapi nggak pernah dicas. Siapa di sini yang dalam satu hari nggak mencas handphone? Wah, semuanya pegang handphone ya. Semuanya dicas kan? Ya kan? Sama dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita harus diaktifkan dengan apa? Dengan persekutuan yang intim dengan Bapa, dengan mengasihi firman-Nya dan Kristus dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus itu dia akan menjadi penolong. Dia akan jadi pembela dalam hidup kita. Bahkan dia akan menjadi penghiburan dalam kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar ayat yang ke-26 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus yang kedua atas kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran, mengajar dan mengingatkan. Berarti dia itu guru dalam hidup kita. Ya, dia ngajar, dia mengingatkan. Berarti dia guru dalam hidup kita. Ya, dan guru ini membawa kita supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran dan mengerti kebenaran itu. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini iya dan amin kebenaran. Amin. Ya. Firman Tuhan ini kebenaran yang hakiki, yang utuh, yang punya otoritas yang tinggi di dalam kehidupan kita. Namun di dalam memahami, di dalam mengerti, kadang kita terbatas. Ya, makanya ada bimbingan Cambium. Ya, saya percaya itu karya Roh Kudus. Ya, yang memampukan kita akhirnya jadi mengerti firman Tuhan. Yang memampukan kita akhirnya kita mengingat firman Tuhan. Jangan berpikir gini, ya, oh karena Roh Kudus mengajar, jadi akhirnya wah biar Roh Kudus ngomong langsung sama saya. Bisa aja. Tetapi saya melihat di dalam perjalanan kehidupan rasul-rasul, mereka tahu kebenaran, mereka belajar. Katakan kiri kanannya belajar. Iya, ya, setuju ya? Ya. Kalau enggak belajar, saya percaya kita enggak akan pernah pintar, saudara. Setuju? Ya, ada orang langsung lahir dia langsung pintar, nggak bisa. Ada yang ngajarin. Bapak Ibu bisa jalan, itu ada yang ngajarin. Betul? Bapak Ibu bisa makan, itu ada yang ngajarin. Bapak Ibu bisa nulis, itu ada yang ngajarin. Bapak Ibu bisa baca, itu ada yang ngajarin. Bapak Ibu bisa melakukan banyak sesuatu karena ada yang mengajar. Dan saya percaya Roh Kudus itu menjadi guru dalam hidup kita yang mengajar kita kepada kebenaran dan kebenarannya. Bahkan dia mengingatkan apa yang Yesus sudah sampaikan, apa yang Yesus sudah sabdakan. Supaya apa? Supaya jangan kita lupa. Untuk apa? Untuk memegang kebenaran itu sendiri. Saya percaya semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, semakin banyak yang diingat. Tentunya yang dia ingatnya yang benar, betul? Ya, coba Bapak Ibu galau terus. Yang diingatnya apa? Galau. Coba Bapak Ibu yang diingatnya orang yang nyakitin saya. Selalu yang kepikiran itu wajah dia, betul? Mau tidur lihat wajah dia. Di bantalku ada kamu katanya kan, ya mau makan ingat kamu katanya, yang nyakitin kita, ya. Tapi waktu kita terus belajar firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan dibawa kepada kebenaran Allah. Kita tahu hari-hari ini ada banyak pengajaran, ada banyak nabi-nabi palsu, betul? Tapi kita bersyukur di tempat ini ada Cambium, kita bisa dididik, bisa dimuridkan. Supaya apa? Supaya jangan tersesat. Setuju? Ada banyak ajaran yang aneh-aneh menurut saya. Ya. Tapi kalau kita tahu kebenaran, ada ajaran apapun juga, kita nggak bergoyah. Ya. Tahun berapa itu rame ada
pengurapan debu apalah gitu, ya kan? Iya, ada debu berlian lah, berjatuhan lah. Waduh, tapi pengajaran seperti itu nggak bertahan lama. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu nggak akan bertahan lama. Tapi firman Tuhan, iya dan amin. Dan bukan hanya kita belajar firman Tuhan, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah belajar kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus memampukan kita juga untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya ada banyak orang yang tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang ke persekutuan. Kenapa? Karena melihat ada banyak orang Kristen tahu kebenaran, tahu firman, tapi tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau udah yang ketiga, yang terakhir harus semangat. Karena kan kiri kanan harus semangat. Yang ketiga, saya lihat di pasal yang ke-15, ayat yang ke-26. Ya, kita baca sama-sama ya, ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. 2-3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang peranan Roh Kudus atas orang percaya. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus, memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus. Lihat Kisah 1 ayat 8. Ini ayat kunci di Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lihat, waktu Roh Kudus dicurahkan, ujung-ujungnya cuma satu. Supaya apa? Umat Tuhan, murid Tuhan bisa bersaksi. Amin. Dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata-kata tentang Kristus dengan baik. Saya melihat ada orang yang terlalu ekstrim, akhirnya jadi dibunuh, saudara. Ya kan? Ya. Apalagi yang dari seberang, ya, terus percaya Yesus, wah, akhirnya terlalu menggebu-gebu, akhirnya ya seperti itulah, ya. Tapi saya mau katakan, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus itu memampukan kita untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus. Kita diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk kita bersaksi. Dan benar saudara, kalau Bapak Ibu dibaca di Kisah Para Rasul, yang tadinya Petrus berkata tanpa hikmat Tuhan. Ya kan, kalau ngomong Petrus nggak berhikmat, benar nggak? Ya kan, asal ceplos aja, benar nggak? Ya, biarin orang tersungging juga, yang ngomong pokoknya belak-belakan, ya. Tapi nggak ada hasil, ya. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus mendiami kehidupannya, dia mampu bersaksi lebih efektif lagi. Dan saya percaya orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, salah satunya harus bisa menjadi saksi Kristus. Siapa dalam bulan ini kita bersaksi tentang Kristus? Saya. Amin. Ya. Saya mau katakan, orang yang percaya Tuhan itu mulutnya nggak bisa dikunci, saudara. Dia akan selalu bercerita tentang kasih Tuhan.
Dia akan selalu bercerita akan pengorbanan Tuhan. Dia akan selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan selalu bersaksi tentang Yesus. Dia akan selalu bersaksi dengan Yesus. Dan benar, Yesus semakin besar, dia semakin kecil. Amin. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, Yesus yang semakin besar, bukannya kita. Karena yang disaksikannya bukan kita, bukannya pendeta, tapi Yesus yang sudah mengubah hidup kita. Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Yesus yang sudah membuat kita menjadi baru di dalam Tuhan. Dan bukan hanya perkataan kita yang menjadi saksi, tapi gaya hidup kita, cara hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Boleh kita melalui perkataan kita bersaksi, tapi boleh melalui sikap dan cara hidup kita bersaksi. Ada satu keluarga anak Tuhan, dia punya sopir. Sopir ini sudah ikut dia kurang lebih 15 tahun. Akhirnya udah 15 tahun, sopir ini ngomong sama majikannya, saya mau berhenti kerja, mau resign. Kenapa? Enggak, saya mau. Terus 5 tahun mendatang, sopir ini datang lagi sama majikannya. Pak, terima kasih. Selama 15 tahun, saya melihat Yesus dalam kehidupan keluarga. Saya belum dengar Bapak bercerita tentang Yesus sama saya. Tapi selama 15 tahun, saya menyaksikan secara mata bahwa Bapak dan Ibu itu menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Selama 5 tahun saya tidak ada, saya sekolah Alkitab. Luar biasa ya. Dia nggak ngomong tentang Kristus, tapi cara hidup Kristus nyata. Cara hidup Kristus terbukti dan benar. Orang yang ada di sekelilingnya itu terhamiri dan orang bisa percaya Yesus karena cara hidup orang percaya. Mau Bapak Ibu jadi berkat. Amin. Ya, kadang kita nggak usah teriak-teriak tentang Yesus, tapi saksikan cara hidup kita seperti apa adanya di dalam Tuhan. Saya percaya itu akan berdampak luar biasa. Jadi 3 hal penting karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu peranannya menjadi penolong, menjadi pembela, menjadi penghibur. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Apa doa duduk dalam doa. Apa kami bersyukur firman yang membuka pikiran kami, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami dalam keseharian kami. Selalu ingat ada Allah beserta kami, ada Allah di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saksikan kepada orang lain. Banyak orang boleh terbuka kebenaran firman Tuhan, kesaksian kami. Kami berdoa untuk kami di Lestra, dengan Tuhan sudah pakai pada malam hari ini. Tuhan terus beri kemampuan, hikmat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai pelayanan di tempatnya, boleh menjangkau banyak orang, membawa banyak orang bertumbuh dalam Tuhan, dan boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.